Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Bu Budi Rahayu dari SMA Negeri 1 Temon. Kita akan belajar tentang perubahan sosial untuk kelas 12 IPS peminatan. Anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang perubahan sosial. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam perubahan sosial. Yang pertama yaitu pengertian perubahan, kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang teori perubahan sosial. Kemudian yang keempat, proses terjadinya perubahan sosial. Kemudian kita akan melihat atau akan belajar bersama-sama yaitu tentang dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perubahan sosial itu. Oke, yang pertama, pengertian perubahan. Apa toh pengertian perubahan sosial itu? Ada yang tahu? Ada yang mengalami? Ada yang pernah mengamati di masyarakat sekitar kita tentang perubahan sosial yang terjadi? Ya, kalian pasti tahu. Dan luar biasa, kalian bisa melihat di lingkungan sekitar kita. Kemudian perubahan pada diri seseorang, perubahan yang terjadi pada perkembangan teknologi saat ini, kita akan melihat betapa perubahan sosial itu dekat dan terjadi. Masyarakat akan mengalami perubahan. Sehingga kita akan melihat bahwa masyarakat itu tidak pernah berhenti berkembang. Sering orang mengatakan dengan istilah dinamis, karena perkembangan itu sangat cepat. Sementara perkembangan yang lambat, bahkan tidak terjadi sebuah perubahan, itu orang menyebutnya sebagai mengalami perkembangan yang statis atau stagnan, mandek. Nah, seperti itu. Ya, anak-anak yang saya banggakan, saat ini kita akan masuk pada faktor. Ya. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan, kita akan melihat secara eksternal atau faktor yang berasal dari luar kita, luar masyarakat. Itu yang pertama adalah terjadinya peperangan antar negara. Jadi ini akan mempengaruhi terjadinya suatu perubahan. Seperti misalnya ketika Indonesia perang terhadap bangsa asing atau Belanda atau Jepang, pasti akan terjadi perubahan di dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, yaitu adanya pengaruh dari kebudayaan asing. Pengaruh dari kebudayaan asing itu akan mempengaruhi sehingga terjadi perubahan. Misalnya, globalisasi dan modernisasi yang sekarang ada dan kita alami itu merupakan pengaruh dari kebudayaan asing. Budaya-budaya yang semula adalah budaya asli milik kepribadian Indonesia, kemudian nanti akan mengalami pengaruh terhadap dari asing, sehingga itu mempengaruhi, kemudian mengalami perkembangan, ada kolaborasi, ada perpaduan beberapa, sehingga menimbulkan sebuah kebudayaan baru. Nah, yang ketiga yaitu terjadinya bencana alam atau karena fisik atau pengaruh lingkungan fisik. Kita melihat ketika terjadi bencana alam, tsunami, gempa bumi, gunung berapi meletus atau gunung Merapi meletus, itu akan menimbulkan perubahan di dalam masyarakat, utamanya masyarakat yang terkena dampak tersebut. Jadi kita melihat tsunami di Aceh mempengaruhi, ya, karena secara pemerintahan, ekonomi, politik, dan semuanya akan mengalami perubahan. Kemudian gempa bumi di Bantul, itu juga kita mengalaminya. Ya, itu yang berasal dari eksternal atau luar. Sementara yang berasal dari dalam, yaitu perubahan karena pertambahan dan berkurangnya jumlah penduduk atau sering disebut dengan demografi. Mengapa dikatakan itu mempengaruhi atau menjadi faktor terjadinya perubahan? Karena ketika terjadinya
wabah penyakit atau pandemi kemudian banyak orang meninggal, otomatis jumlah penduduk berkurang, akan ada perubahan. Sementara sebaliknya, ketika terjadi kelahiran yang sangat tinggi atau tingkat kelahiran yang tinggi meningkat jumlah penduduknya, maka di situ juga akan terjadi ada perubahan kebijakan, ada beberapa bidang itu nanti akan mengalami perubahan. Itu yang faktor yang berasal dari dalam bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Kemudian yang kedua yaitu adanya discovery atau adanya penemuan baru. Penemuan-penemuan baru yang ada di dalam masyarakat itu akan menimbulkan sebuah perubahan. Contohnya, ditemukannya untuk pengganti minyak, yaitu dari kompos atau kotoran sapi yang dipakai untuk biogas. Kita bersyukur dengan perkembangan ilmu teknologi kemudian mengalami penemuan-penemuan baru, sehingga disitulah akan ada terjadi perubahan di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, terjadinya konflik di dalam kelompok tersebut atau di dalam masyarakat itu terjadi pemberontakan atau konflik. Misalnya, pemberontakan yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ada pemberontakan, ada PKI, ada PRRI Permesta, ada Kartosuwiryo di ITI, nah misalnya seperti itu, maka akan ada perubahan di dalam masyarakat itu sendiri karena adanya pemberontakan, terutama dalam bidang politik atau pemerintahan. Nah, ketiga hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ya. Selanjutnya kita akan melihat bahwa ketika terjadi penemuan baru atau discovery, itu nanti akan kita temukan 3 pola. Pola yang pertama adanya penemuan baru yang sifatnya memancar, seperti sinar matahari gambarnya ya. Jadi satu penemuan baru akan menimbulkan banyak perubahan. Kemudian yang kedua yaitu perubahan yang polanya itu menjalar. Satu penemuan menyebabkan penemuan berikutnya, sehingga di situ terjadi perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu beberapa penemuan 1, 2, 3, 4 kemudian menimbulkan sebuah perubahan. Itu untuk pola penemuan baru. Ya, kita kemudian masuk pada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Oke, faktor yang mendorong terjadinya perubahan, kita akan melihat bahwa sikap masyarakat yang menghargai karya orang lain atau menghargai budaya orang lain menjadi salah satu hal yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Kemudian yang kedua yaitu adanya keinginan yang kuat untuk maju. Masyarakat menghendaki atau menginginkan sesuatu yang berkembang dengan baik atau maju, sehingga mereka mengalami sebuah perubahan. Kemudian terjadinya perkembangan ilmu teknologi yang kemudian mendorong mereka menjadi atau memiliki wawasan yang terbuka terhadap hal yang baru. Welcome terhadap sesuatu yang baru menyebabkan atau mendorong terjadinya perubahan sosial. Kemudian kita juga melihat bahwa sikap toleransi juga mendorong terjadinya perubahan sosial. Kemudian ada beberapa kelompok yang tidak puas dengan bidang-bidang kehidupan tertentu. Misalnya, ekonomi negara kita kok seperti ini ya, saya ingin meningkatkan ekonomi. Kemudian mereka melakukan suatu perubahan, dan ini mendorong mereka untuk melakukan perubahan sosial, sehingga di situ mendorong terjadinya perubahan. Sementara ada faktor yang mendorong, kita juga akan melihat adanya faktor yang menghambat. Ketika beberapa masyarakat itu menghendaki sebuah perubahan atau menginginkan sebuah perubahan, di sini ada faktor
atau beberapa hal yang menghambat. Yang pertama yaitu karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu karena perbedaan pandangan ideologi. Hal yang mendasar itu nanti bisa mempengaruhi atau bisa menghambat terjadinya perubahan. Kemudian yang ketiga, adanya kekhawatiran atau ketakutan terhadap kegoyahan. Entah itu dalam kepemimpinan, entah itu dalam bidang budaya, entah itu dalam bidang ekonomi misalnya, itu mereka memiliki ketakutan dan kekhawatiran terhadap kegoyahan, sehingga itu menghambat perubahan. Kemudian ada pandangan yang disebut dengan kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat di dalam masyarakat yang mereka tidak mau bergeser, atau sering disebut dengan bahasa istilah asing yaitu vested interest, kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor yang menghambat adanya pandangan yang konservatif atau kolot. Ini dialami atau biasanya mereka-mereka yang moderat, yang mereka yang memiliki pandangan-pandangan yang konservatif, yang kolot. Orang-orang golongan tua biasanya memiliki pandangan yang berbeda, sehingga mereka masih kekeh atau kuat dengan cara hidup yang lama, sehingga mereka tidak menghendaki sebuah perubahan. Ya, itu untuk faktor yang mendorong dan menghambat perubahan sosial. Oke, faktor sudah kita lewati. Kemudian yang kedua yaitu tentang teori perubahan sosial. Ada 4 teori perubahan sosial. Yang pertama adalah teori siklus. Bentuknya seperti ini, kumparan-kumparan yang berulang-ulang. Jadi perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu seperti digambarkan secara akan kembali pada seperti ini. Contohnya sederhana sekali. Ketika kita mengalaminya masa lalu atau tren pada tertentu, kemudian nanti muncul lagi, muncul lagi. Seperti itu berulang-ulang. Ini yang disebut dengan perubahan siklus. Atau sering orang menggambarkan bahwa hidup itu seperti roda yang berputar atau cokro manggilingan. Bahwa seseorang itu berjalan dari lahir, kemudian tumbuh, berkembang, jaya kejayaan sampai kemudian kembali meninggal. Kemudian yang kedua yaitu teori sering disebut dengan teori evolusi. Ya. Teori evolusi bahwa perkembangan dalam masyarakat itu secara digambarkan dalam diagram seperti garis lurus ke atas, miring ya, seperti ini ya, garis. Jadi masyarakat itu nanti akan mengalami tahapan-tahapan yang memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi dari perkembangan dari masyarakat primitif, masyarakat tradisional, dan masyarakat modern. Kemudian yang ketiga yaitu teori fungsional. Anggapan bahwa teori fungsional ini bahwa di dalam masyarakat itu terdiri dari unsur-unsur atau elemen-elemen yang masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda, tetapi mereka saling bersinambungan atau saling membentuk sebuah jaringan. Sehingga ketika satu tidak berfungsi, maka yang lain akan mempengaruhi yang lainnya. Tidak disfungsi kemudian akan tidak berfungsi kemudian akan mempengaruhi. Kemudian yang keempat bahwa teori konflik. Pandangan teori konflik tentang perubahan sosial adalah bahwa perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu disebabkan karena adanya konflik di dalam masyarakat. Ketika terjadi konflik, maka di dalam masyarakat, maka itu akan menimbulkan sebuah perubahan sosial. Pro kontra di dalam masyarakat atau konflik misalnya terkait dengan bandara, YIA berdirinya bandara, itu pro dan kontra. Tetapi justru itu akan menimbulkan sesuatu yang baru. Nah, itu dari 4 teori perubahan sosial. Kemudian dari perubahan sosial, kemudian kita akan melihat proses ya. Proses perubahan sosial itu nanti akan kita melihat bahwa di dalam perubahan sosial
yaitu proses difusi. Artinya difusi itu adalah penyebaran unsur-unsur budaya. Bisa terjadi di dalam masyarakat itu sendiri atau intra, kemudian antar itu yang terjadi dari kelompok masyarakat ke kelompok yang lain. Kemudian proses difusi ini terbagi menjadi dua, yaitu penetration pasifik dan penetration violence. Penetration pasifik artinya bahwa perembesan kebudayaan itu terjadi secara damai. Misalnya masuknya agama-agama Muslim, agama di Indonesia itu secara damai. Kemudian yang kedua, penetration yang violence itu artinya dengan kekerasan. Masuknya unsur-unsur itu dengan kekerasan atau paksaan, seperti terjadinya masuknya penjajah di Indonesia. Difusi yang pertama. Kemudian yang kedua, terjadinya akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda, kemudian menimbulkan kebudayaan baru, tetapi budaya asli itu masih. Contohnya adalah wayang, kombinasi atau perpaduan antara Muslim dengan Hindu. Kemudian yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi itu artinya bahwa terjadinya pembauran kebudayaan. Dua kebudayaan bertemu, kemudian dalam proses yang lama mereka muncul kebudayaan baru yang asli tidak nampak. Jadi seperti kita gambarkan, Ibu sering menggambarkan segitiga ditambah kotak sama dengan lingkaran. Itu untuk asimilasi. Kalau akulturasi, segitiga ditambah kotak bisa jadi segitiga dan kotak atau kotak dan segitiga. Karena budaya itu masih ada salah satunya. Itu akulturasi. Sementara asimilasi berubah menjadi kebudayaan baru. Yang keempat yaitu akomodasi atau proses penyesuaian, di mana masyarakat itu nanti akan penyesuaian. Itu salah satu bisa dengan cara untuk mengatasi terjadinya perbedaan atau konflik dalam masyarakat, yaitu proses penyesuaian atau akomodasi. Nah, itu untuk proses perubahan sosial. Kemudian bentuk-bentuk pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah singgung ya. Jadi nanti yang dikehendaki, yang tidak dikehendaki, atau yang direncanakan tidak direncanakan, yang pengaruhnya besar, pengaruhnya kecil, yang terjadi secara cepat dan yang terjadi secara lambat dengan masing-masing contohnya di dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan masuk pada dampak, ya, dampak perubahan, ya. Kita yakin ya anak-anak bahwa ketika terjadi sesuatu maka pasti kita akan mengalami dampak perubahan itu. Beberapa orang sering menyebut bahwa munculnya beberapa masalah sosial di dalam masyarakat itu sebagai salah satunya aksi protes atau demonstrasi, kenakalan remaja, kriminalitas meningkat, pengangguran, kemiskinan, kemudian adanya konfrontasi dari berbagai wilayah, mereka keinginan untuk memisahkan diri, atau gerakan-gerakan separatisme yang muncul itu menjadi salah satu hal tentang bagaimana masalah sosial itu muncul sebagai dampak atau akibat dari perubahan sosial. Nah, itu secara umum kita melihat itu menjadi permasalahan sosial. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan juga tentang dampak yang terjadi dalam perubahan sosial. Tidak selamanya dampak itu negatif seperti munculnya masalah sosial. Jadi di sini Ibu akan membagi menjadi dua, yaitu dampak positif. Dampak positif perubahan sosial adalah satu, mendorong integrasi sosial. Mengapa? Ketika terjadi konflik, pasti kita akan memiliki kesatuan atau solidaritas kita di dalam itu semakin menguat kesatuannya. Contohnya, ketika kelas 12 IPS 1 kalah bermain futsal dengan kelas 12 IPS 2, maka suatu saat akan bertanding, pasti
kelas 12 IPS 1 akan menguatkan atau menggalang kekuatannya sehingga mereka ingin mengalahkan 12 IPS 2. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu terbentuk struktur sosial baru. Nah, misalnya kalau tadi karena kaptennya itu IPS 1 itu si A kurang oke, maka kemudian kita perlu menyusun kembali struktur dari tim basket kita atau tim futsal kita ganti. Itu namanya ada perubahan, sesuatu yang baru. Kemudian dampak yang berikutnya yang ketiga yaitu kita akan melihat bahwa terjadi kemudahan dalam membangun komunikasi. Nah, ketika suatu kelompok itu kemudian misalnya kalah ya, kemudian mereka akan membentuk grup, kan kita lebih intens untuk berkomunikasi. Kemudian yang keempat yaitu terjadinya atau mendorong efisiensi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ketika perubahan terjadi, maka ke masyarakat itu akan kemudian menguat kembali. Karena apa? Karena mereka merasakan bahwa mereka akan menjadi atau membangun sebuah kekuatan baru. Sehingga itulah dampak yang positif yang dialami di dalam masyarakat. Nah, banyak sekali sebenarnya yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan itu. Jadi nanti kalian bisa membaca kembali dalam buku Sosiologi kelas 12 terbitan manapun yang itu relevan ya, terkait dengan dampak positif dan dampak negatif. Ini sebagian Ibu bahas. Kemudian yang dampak negatifnya, kalau dampak negatif kita bisa melihat ya banyak sekali. Jadi ketika terjadi perubahan, maka dampak negatifnya dalam bidang pemerintahan pasti terjadi hal yang berantakan, kemudian kekacauan misalnya seperti itu. Terjadi ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Kemudian adanya kerusakan lingkungan sebagai dampak dari perubahan. Misalnya terjadinya gempa atau tsunami, jelas sekali bahwa di situ akan ada kerusakan lingkungan. Kemudian muncul fenomena tentang munculnya kelompok-kelompok ya seperti itu yang kemudian mereka lebih dominan di dalam masyarakat, kelompok marginal ya. Kemudian terjadinya kita melihat adanya cultural shock ya, atau kesenjangan sosial yang terlalu tajam di dalam masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu terjadinya konflik sosial baik secara horizontal maupun secara vertikal. Jadi dampak perubahan secara negatif itu bisa menimbulkan konflik. Ya, itu ya anak-anakku bahasan atau pembahasan kita tentang perubahan sosial. Besar harapan Ibu bahwa kalian lebih meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan dari penjelasan Ibu ini, kemudian didukung dengan literasi. Jangan lupa literasi, membaca buku, membaca referensi yang lain dari internet atau media yang lain. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih perhatiannya. Selamat pagi anak-anak. Walaupun belajar di rumah, Ibu yakin kalian tetap bersemangat. Bosan? Iya, Ibu yakin juga. Tetapi karena kondisi pandemi COVID-19, maka mau tidak mau kita harus tetap bersemangat walaupun belajar dari rumah. Siapkan buku materi pelajaran, siapkan literasi atau literatur yang lain supaya kalian bisa
mengerti, kalian bisa mempelajari dengan baik materi yang disampaikan oleh Ibu, baik berupa file, baik berupa YouTube, atau berupa apapun, nanti kalian bisa mempelajari selanjutnya. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita akan awali dengan berdoa. Ya, berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, sesudah berdoa, lakukan presensi dulu supaya nanti Ibu tahu siapa toh yang aktif, siapa toh yang hadir pada saat pembelajaran. Itu nanti Ibu akan catat, dimasukkan di presensi kita. Oke? Jadi kalian yang tidak masuk di grup atau belum masuk di grup manapun, nanti akan Ibu tagih soal atau tugasnya ya. Nah, anak-anak, itu yang Ibu sampaikan, dan pesan yang Ibu sampaikan juga terkait dengan protokol pemerintah terkait dengan pandemi yang kita alami saat ini. Yang pertama, kita melakukan 3M. Ya. Mencuci tangan setiap waktu, kemudian memakai masker ketika keluar dari rumah, kemanapun pergi kita pakai masker, kemudian menjaga jarak ya. Ketika kita ada di kerumunan terutama, silakan jaga jarak, paling tidak 1 meter ya, supaya kita tetap sehat, tetap fit, dan bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Salam sukses, terima kasih perhatiannya, selamat belajar.